Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di videonya Miss. Kali ini Miss akan membahas kelanjutan dari materi himpunan dari materi minggu lalu, yaitu pengertian himpunan. Sekarang Miss akan jelaskan salah satu materi himpunan, yaitu himpunan kosong. Ini terdiri dari dua kata, ada himpunan dan ada kosong. Himpunan kan kalian sudah tahu, itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Sedangkan kosong, kalian juga pasti sudah tahu artinya kosong itu apa. Tidak ada isinya ya, kosong. Nah, kita akan mencari tahu himpunan kosong yang mana kira-kira yang dimaksud. Nah, sebelum kita mulai, kalian harus perhatikan. Sebelum kita masuk ke pengertiannya ya, kalian harus perhatikan dulu, ada 4 di sini himpunan. Ada 4 himpunan yang kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, ada himpunan A. Himpunan A adalah murid yang memiliki tinggi 3 meter. Tinggi 3 meter itu tinggi sekali ya. 300 cm melewati ambang batas pintu. Ya, jadi A ini anggotanya dia harus murid yang memiliki tinggi 3 meter. Kira-kira ada tidak murid yang tingginya 3 meter? Tidak ada ya, tidak ada murid yang tingginya melewati pintu. Nah, karena tidak ada murid yang tingginya 3 meter, berarti kita bisa simpulkan bahwa A ini dia adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Tidak ada murid yang tingginya 3 meter. Berarti A ini bisa kita simpulkan bahwa dia adalah himpunan kosong. Atau bisa kita tulis seperti ini. A adalah himpunan kosong, atau tulisannya juga bisa seperti ini, kurung kurawal tapi di tengahnya tidak ada anggota ya. Itu juga bisa termasuk penulisan himpunan kosong. Kemudian kita ke himpunan B. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2. Nah, ada tidak bilangan prima yang kurang dari 2? Tidak ada ya. Bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Berarti B jelas, dia adalah himpunan kosong. B adalah himpunan kosong. Ya. Lanjut ke himpunan P. Kita perhatikan di sini, P adalah himpunan nama guru yang usianya kurang dari 10 tahun. Artinya, kita pikir kira-kira ada tidak guru yang usia 10 tahun seperti usia anak SD? Nah, tidak ada ya. Berarti P ini juga termasuk himpunan kosong. Nah, lanjut ke Q. Q adalah himpunan nama bulan yang berawalan huruf M. Nama bulan dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember, kira-kira ada tidak bulan yang awalnya itu dimulai dari huruf M? Nah, ternyata ada. Q itu ada anggotanya. Ada bulan yang mulai dari huruf M, Mei dan Maret. Ada anggotanya. Berarti Q ini dia bukan himpunan kosong karena dia memiliki anggota. Berarti Q bukan himpunan kosong. Oke. Dari keempat himpunan ini bisa kita simpulkan himpunan kosong itu apa pengertiannya. Nah, perhatikan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Yang lambangnya bisa kita tulis seperti ini. 0 atau kosong yang dicoret, atau bisa juga penulisannya menggunakan kurung kurawal tapi tidak ditulis anggotanya. Di sini tengahnya kosong ya. Jadi ini adalah simbol atau
lambang dari himpunan kosong. Lanjut slide selanjutnya tentang materi himpunan semesta. Himpunan semesta. Semesta itu berarti pembahasannya luas ya. Nah, ada gambar di sini ada 4 jenis kendaraan baik di darat maupun di udara. Ada kereta api, pesawat terbang, mobil, dan bus. Ini bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok alat atau kendaraan transportasi. Oke, ini pengertiannya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Semua objek yang dibicarakan, dia memuat semuanya. Itu yang dikatakan himpunan semesta. Sama tadi di gambar ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam himpunan alat-alat transportasi, kendaraan transportasi. Berarti sudah memuat semuanya ini, pesawat, kereta api, mobil, dan bus. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S kapital. S besar ya. S besar itu melambangkan simbol dari himpunan semesta. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Jadi nama lain dari himpunan semesta adalah semesta pembicaraan atau himpunan universum. Himpunan universum itu juga nama lain dari himpunan semesta. Contoh, menentukan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. Contohnya ini A adalah himpunan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita akan cari himpunan semestanya. Kira-kira himpunan apa yang bisa memuat kelima angka ini? Contoh salah satunya ada S, ini kan himpunan semesta ya simbolnya. Himpunan semestanya itu bilangan cacah. Berarti benar ya, ini bisa bilangan cacah. Kenapa bilangan cacah? Karena kan bilangan cacah mulai dari angka 0. Bilangan cacah itu dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan A ini dia juga start dari 0. Walaupun dia cuma sampai 4, tidak masalah. Kalau bilangan cacah kan bisa sampai seterusnya, bisa sampai 100, 105, 200, 300, terserah ya. Itu bilangan cacah, yang jelasnya dia start dari angka 0. Dan ini termasuk di dalamnya. Berarti bisa bilangan cacah bisa merupakan himpunan semesta dari A. Lanjut, himpunan semesta yang bisa, yang mungkin adalah bilangan bulat kurang dari 5. Nah, ini juga termasuk. Ini kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan terdiri dari angka 0, negatif, dan positif. Nah, ini angka 0, 1 sampai 4, dia kan juga termasuk bilangan bulat, tapi lebih kecil dari 5. Nah, ini juga bisa menjadi himpunan semesta dari A. Dan yang terakhir, himpunan semestanya juga bisa dalam bentuk seperti ini, mendaftarkan angka-angkanya. Kita start dari -1, 0 sampai 4. Ini titik-titik artinya dan seterusnya. Nah, di sini kan juga ada memuat si A ini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti juga ini bisa termasuk himpunan semesta dari si A. Oke, lanjut ke diagram Venn. Nah, ini adalah salah satu cara menyatakan himpunan yang pernah dijelaskan di video pengertian himpunan. Diagram Venn. Sebenarnya diagram Venn itu apa? Oke, ada aturannya ya. Dalam menuliskan atau menggambarkan diagram Venn itu ada aturannya. Yang pertama, diagram Venn biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Berarti nanti modelnya diagram Venn persegi panjang. Dan di salah satu sudutnya ditulis S atau U. Kembali lagi, tadi S itu kan adalah himpunan semesta, U juga adalah universum, nama lain dari semesta. Jadi bisa kita gunakan salah satunya. Jadi di diagram Venn itu harus kita sertakan atau harus kita tulis di salah satu sudut
di salah satu sudut persegi panjang simbolnya S, himpunan semesta. Aturan kedua adalah himpunan biasanya ditunjukkan dengan lingkaran atau elips. Jadi nanti akan ada lingkaran di tengah-tengah persegi. Dan penulisan ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta. Nokta itu dia berupa titik ya. Dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya. Jadi nanti penulisan anggotanya di diagram Venn, setiap anggota itu mewakili satu nokta. Atau satu nokta mewakili satu anggota himpunan. Langsung saja masuk di contoh. Ini, S adalah himpunan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, sampai 10. S itu adalah himpunan semesta ya. S itu adalah himpunan semesta. Lanjut A. Anggotanya angka 1, 3, 5, dan 7. B. Anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita akan buat diagram Venn-nya. Diagram Venn dari ketiga himpunan ini adalah seperti ini. Yang pertama, sesuai tadi aturannya, kita harus buatkan persegi panjang, walaupun persegi panjangnya Miss tidak sempurna ya. Oke, ini persegi panjang. Yang pertama kita buat. Kemudian katanya tadi di sini salah satu sudutnya harus kita tulis S atau U. Kita ambil saja sudut di sini. Kita kasih pembatas, kita tulis S. S itu adalah himpunan semesta. Artinya semua angka atau anggota himpunan yang nanti ada di dalam persegi panjang ini, dia termasuk dalam himpunan semesta atau anggotanya pasti ini, dari angka 1 sampai 10. Kalau 11 berarti tidak boleh masuk di dalam sini ya, karena ini adalah diagram Venn dari contoh pertama. Kemudian tadi petunjuknya ada lingkaran. Nah, kita buat lingkaran. Satu lingkaran itu mewakili satu himpunan. Berarti di sini ada dua himpunan ya, selain S kan sudah ada di sini. Berarti ada A dan ada B. Berarti nanti ada dua lingkaran. Sebelum Miss membuat lingkaran, kita perhatikan dulu. Ada tidak sih angka yang sama di sini antara A dan B? Ada tidak angka yang sama? Oh, ternyata diperhatikan ada angka 3 ya, 5 dan angka 7 ini sama. Angka ini dua-duanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Karena ada angka yang sama, berarti nanti lingkarannya dia bersambung. Seperti ini. Ini lingkaran untuk himpunan A. Kita buat lagi satu himpunan B, lingkarannya tapi dia bersambung dengan A. Ini himpunan B. Dia bersambung karena ada angka yang sama. Nah, angka yang sama ini kita tulis di tengah-tengah ini, yang bersambung itu. Tapi sebelum kita menulis, ingat aturannya. Di sini harus ada nokta. Noktanya itu satu mewakili satu anggota. Ini kan anggotanya ya. Berarti untuk menulis angka 3, 5, dan 7, kita harus sertakan satu nokta masing-masing. Berarti noktanya satu ini 3. Ini satu juga 5. Sini 7. Jadi satu titik atau nokta ini mewakili satu anggota. Nah, kita tulis selebihnya. Kita lihat di sini himpunan A kan anggotanya dari 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan 5, 3, dan 7 sudah kita tulis di sini tengah ya. Berarti masih ada satu. Satu ini kita tulis di luar dari yang tengah ini. Berarti di sini ya, karena dia himpunan A. Titik dulu nokta baru 1. Nah, sudah selesai untuk himpunan A. Lanjut ke himpunan B. Perhatikan, himpunan B selain 3, 5, dan 7 ternyata ada 2 dan 9. Nah, berarti kita tulis di himpunan B di sini 2 dan 9. 3, 5, 7 hanya ditulis satu kali ya. Di tengah-tengah sudah bersambung di lingkaran A dan B. Nah, pertanyaannya masih ada tidak angka yang belum Miss tulis? Masih ada. Yang mana Miss? Kita perhatikan yang S. S itu kan semesta. Semesta itu dia mulai dari angka 1 sampai 10. Nah, berarti kira-kira angka yang belum kita tulis. Tapi kita tulisnya tidak boleh di dalam lingkaran, harus di luar lingkaran karena dia bukan anggota A dan bukan anggota B. Angka apa yang dimaksud? 1 ini kan sudah ada di dalam, 2 juga ada, 3 ada, 4 oh belum ada. Kita tulis di luar sini, terserah di mana ya.
Yang jelasnya di luar lingkaran 4. 5 ada, 6 belum ada, kita tulis di sini 6. 7 ada, 8 tidak ada, di sini 8. 9 ada, 10 tidak ada, berarti kita tulis di sini. Sampai 10 saja. Kenapa? Karena himpunan semestanya juga sampai 10. Oke, itu contoh pertama ya. Kasih lagi contoh kedua. Nah, ini bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk kata. Bukan kalimat ya, kata. Nah, penulisannya juga sama. Yang pertama harus kita buat adalah persegi panjang. Kemudian di salah satu sudutnya kita tulis simbolnya semesta. Dan kita akan menggambar lingkarannya. Lagi-lagi sebelum menggambar lingkaran, membuat lingkaran di dalam diagram Venn ini, kita perhatikan dulu himpunan A dan B. Himpunan A dan B. Kira-kira ada tidak sih kalimat yang sama di antara A dan B? Ternyata tidak ada. Tidak ada yang sama. Berarti lingkarannya tidak bersambung seperti di contoh pertama, karena tidak ada anggota yang sama di antara A dan B. Berarti dia lingkarannya berpisah. Ini A ya. A lingkarannya Miss buatkan di sini. Kemudian B di sini. Berpisah. Lingkarannya tidak bersambung karena tidak ada anggota yang sama. Kemudian kita tulis saja langsung. A di sini, lingkarannya A di sini harus memuat ini ya, yang 3 ini. Berarti Senin tetap harus ada nokta atau titik. Senin, Selasa, Rabu. Di B itu ada hari Kamis. Kamis. Nah, kita perhatikan lagi himpunan semestanya. Himpunan semestanya adalah nama-nama hari. Berarti dari Senin sampai Minggu. Kita tulis hari apa yang belum kita tulis di sini. Senin sudah ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada. Berarti masih ada hari Jumat. Kita tulis saja di atas. Jumat. Kita tulis di sini ya. Sabtu. Sini Minggu. Nah, sudah lengkap semua. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Ini 2 contoh yang berbeda ya, yang lingkarannya ada yang bersambung, ada yang berpisah. Oke, sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian. Pengertiannya. Ada himpunan semesta. Himpunan semestanya dari angka 0 sampai 6. Kemudian ada himpunan A, ini contoh ya. Ada himpunan A-nya terdiri dari 2, 4, dan 6. Dan ada himpunan B terdiri dari 2 dan 4. Kita mau masuk ke himpunan bagian. Yang mana sih yang termasuk himpunan bagian? Himpunan bagian, kita perhatikan A dan B. Kita bisa lihat di sini, diperhatikan ya. Anggotanya B, dia semuanya ada di anggotanya A, 2 dan 4. Di sini juga ada 2 dan 4. Semua anggotanya B ada juga di anggotanya A. Berarti B bagian atau himpunan bagian. Himpunan bagian dari A. Kenapa begitu? Karena anggotanya B semuanya termasuk bagian dari himpunan A. Ada semua anggotanya B di anggotanya A. Berarti B ini himpunan bagian dari A. Kalau balik, A itu himpunan bagian tidak dari B. Tidak ya, karena ada anggota di himpunan A yang tidak ada di B. Berarti yang benar adalah B bagian dari A. Tapi A bukan bagian dari B, karena ada anggotanya A yang tidak ada di B. Oke, kita bisa buat diagram Venn dari kedua himpunan ini. Caranya sama dengan yang tadi. Kita buatkan persegi panjang.
Kita tulis di sini himpunan semesta di salah satu sudutnya. Kemudian kita tulis, karena B itu semua anggotanya ada di A, berarti lingkarannya nanti seperti ini. A-nya di luar, yang paling besar ya, karena dia mencakup ini. Himpunan B, ini A, lingkaran A. Kemudian lingkaran B di tengah-tengah. Ini. Di tengah sini. Ini lingkarannya B. Kita tulis anggotanya B, 2, 4. Kita tulis anggotanya himpunan A yang belum ditulis di sini. Ada angka 6. Berarti tulis di luarnya B, 6. Nah, jelas kan? Berarti yang dimaksud ini ya. Jelas, ini bagian himpunan B, anggotanya 2 dan 4. Anggotanya himpunan A, ini ketiga angka ini, 2, 4, dan 6. Karena ada di dalam lingkarannya A. Lanjut, lambang atau notasi. Jadi selain himpunan semesta dan himpunan kosong, ternyata himpunan bagian juga memiliki lambang atau notasi. Yang dimaksud lambang atau notasi itu dari himpunan bagian adalah ini ya. Lambang atau notasi himpunan bagian itu seperti C, tapi dia agak melebar sedikit. Memanjang ya. Ini lambang atau notasinya dari himpunan bagian. Jadi kalau dari contoh ini kita bisa simbolkan seperti ini. B himpunan bagian dari A. A bukan himpunan bagian, berarti dicoret gini, bukan himpunan bagian dari B. Lanjut, banyak anggota himpunan bagian. Nah, banyak anggota himpunan bagian itu dia ada rumusnya. Rumusnya itu 2 berpangkat N. Di video pengertian himpunan Miss jelaskan N itu artinya apa ya. N artinya banyak anggota. Ingat ya, N kecil itu artinya banyak anggota. Berarti ini 2 berpangkat N, berpangkat banyaknya anggota suatu himpunan yang dimaksud. Contoh Miss kasih yang pertama. Misalnya, Miss punya himpunan C yang anggotanya itu terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Kita mau cari berapa kira-kira banyak anggota himpunan C. Kita gunakan rumusnya. Rumusnya itu kan 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya itu ini. Ini N-nya, ada 3 kan? Berarti ini N. N-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Berarti di sini 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti banyak anggota dari C itu adalah 8. 8 yang dimaksud ini yang mana? 8 yang dimaksud adalah angka 1 ya. Ini angka 1 yang dimaksud. Angka 2 ya, dari sini. Angka 3 juga termasuk dari 8 itu. Angka 3. Kemudian ada angka disambung ya, digabung maksudnya. 1 dan 2. Atau bisa juga apalagi yang mungkin? 1 dan 3. Yang mungkin lagi bisa 2 dan 3. Mungkin juga langsung bersambung ketiga-tiganya. 1, 2, dan 3. Nah ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Kan harus ada 8. Berarti apa satunya? Satunya adalah himpunan kosong. Satunya adalah himpunan kosong. Ini yang dimaksud ya, yang di 8 ini semuanya. Ya.
Kenapa ada himpunan kosong? Nah, Miss akan jelaskan dengan memberikan satu contoh lagi. Kenapa bisa kosong juga termasuk ke dalam bagian ini. Padahal di anggotanya di sini tidak ada kosong. Yang ada 1, 2, dan 3. Tapi kenapa ada kosong? Ya, totalnya semua ada 8. Miss kasih contoh kedua untuk menjelaskan kenapa himpunan kosong ada. Misalnya, Miss misalkan ya. Misal si A ini dia ulang tahun. Kemudian dia akan mengundang 3 orang. Dia akan mengundang si C, mengundang si B, dan mengundang si D, ya. Jadi anggotanya A itu ada 3. Ada C, ada B, ada D. Ini anggotanya si A. Artinya dia mengundang 3 orang untuk datang ke acara ulang tahunnya. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, si C datang sendiri, ya. Si B dan D tidak datang. Atau bisa saja yang datang cuma si B sendiri. C dan D tidak datang. Atau bisa saja justru si D yang datang sendiri. Si C dan si B tidak datang. Atau bisa juga yang datang itu adalah si C dan si B saja yang datang. Atau bisa saja yang datang adalah si D dan si B. Kemungkinan yang lain yang datang cuma 2 orang lagi, si D dan si C yang datang. Atau bisa saja ketiga orang itu datang di acara ulang tahunnya si A. Si C datang, si B datang, dan si D juga datang. Ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah, ternyata ada lagi kemungkinan 1. Kemungkinannya adalah ketiga-tiganya tidak datang di ulang tahunnya si A. Berarti dia himpunan kosong. Ada kemungkinan tiga-tiganya tidak datang. Nah, ini Mi yang dimaksud. Jadi kalau kita menggunakan rumusnya 2 pangkat N, ini kan N-nya 3 ya. Berarti kalau kita gunakan rumusnya 2 pangkat 3, berarti 8. Berarti cocok ya. Ini 8 anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini maksudnya kenapa himpunan kosong ada di himpunan bagian. Walaupun di anggotanya tidak ada. Oke, itulah semua materi yang sempat Miss jelaskan di video kali ini. Jika ingin bertanya bisa dijawab Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.